Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pelajaran biologi. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semuanya dalam lindungan Allah serta dalam ketaatan kepada Allah, serta tetap dalam semangat untuk menuntut ilmu meskipun kita harus belajar dari jarak jauh, seperti itu ya Mbak ya. Nah, pastikan kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Pastikan sudah mandi, sudah makan, kemudian sudah menyiapkan alat tulis untuk belajar hari ini. Kemudian selama belajar dihimbau kepada anak-anak solihah untuk tidak sambil tiduran, tidak sambil ngemil atau makan, tidak sambil chat dengan orang lain, seperti itu ya Mbak ya. Jadi selama belajar pastikan kalian hanya menyimak seluruh penjelasan Ibu Guru dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Ibu pada kesempatan hari ini, seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang metabolisme sel, tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi hari ini, silahkan berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kalian untuk menuntut ilmu. Asallahu wa yusahhil umuruna jami'an. Baik, sekarang kita mulai pembahasan tentang metabolisme sel. Oke. Metabolisme, sebelumnya metabolisme adalah, apa metabolisme itu ya? Jadi metabolisme adalah semua reaksi dalam tubuh baik dalam membuat energi atau menggunakan energi. Ya. Nah, jadi metabolisme itu meliputi apa? Proses apa? Sintesis yaitu anabolisme dan penguraian yaitu katabolisme. Ya, semua reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme memerlukan enzim untuk mempercepat laju reaksi. Oke, di dalam video ini juga terdapat pengertian metabolisme merupakan semua reaksi kimiawi yang terarah dan yang terjadi di dalam tubuh organisme dan dikatalis oleh enzim. Enzim itu untuk apa sih tugasnya? Untuk mempercepat reaksi. Nah, metabolisme meliputi proses sintesis yang disebut dengan anabolisme dan proses penguraian yang disebut dengan katabolisme. Baik. Yang kedua adalah enzim. Oke. Enzim merupakan protein yang mempunyai sisi katalitik sehingga mampu mengubah substrat menjadi produk tertentu. Nah, sekarang fungsi dari enzim itu apa? Fungsi enzim yang paling utama adalah sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Biokatalisator adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Oke, komponen enzim itu berupa apa? Berupa protein dan non-protein yang disebut juga dengan holoenzim, seperti itu ya. Jadi enzim memiliki struktur juga berupa sisi aktif. Yang sisi aktif itu artinya dia dapat ditempeli substrat agar substrat dapat direaksikan oleh enzim membentuk produk. Ada juga namanya sisi alosterik. Apa itu sisi alosterik? Sisi alosterik adalah sisi selain aktif, tidak dapat ditempeli oleh substrat, tapi ditempeli oleh inhibitor atau penghambat. Nah, sisi alosterik ini biasanya dia lebih besar daripada sisi aktif, seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian komponen berupa protein disebut juga apa? Tadi kan komponen enzim itu ada yang berupa protein, ada yang berupa non-protein ya Mbak ya. Nah, komponen utama berupa protein disebut dengan apoenzim. Disebut dengan apoenzim, ini namanya apoenzim. Oke. Kemudian sifat dari apoenzim ini dia termolabil. Apa itu termolabil, Bu? Termolabil itu artinya tidak tahan panas.
Sedangkan komponen non-protein yang disebut dengan kofaktor dapat berupa apa? Bisa berupa enzim, bisa berupa koenzim, bisa berupa gugus protestik atau ion anorganik. Oke, koenzim adalah apa? Koenzim adalah zat berupa molekul organik non-protein kompleks seperti NAD, kemudian ATP dan vitamin. Gugus protestik berupa molekul organik yang terikat kuat pada enzim seperti heme. Sedangkan ion-ion anorganik terikat lemah pada enzim dan dapat membuat fungsi enzim lebih efektif seperti Cl dan Ca+. Cl- dan Ca+ seperti itu. Oke, lanjut ke cara kerja enzim. Cara kerja enzim yang pertama yaitu teori gembok. Hapus dulu salah nih. Teori gembok atau disebut juga dengan lock and key. Nah, apa itu lock and key? Misal enzim dimisalkan sebagai gembok dan yang memiliki bagian kecil yang berperan sebagai sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci. Jadi begini. Jadi sebetulnya gini, lihat ini di gambar ini juga boleh dilihat atau seperti ini. Jadi ada yang seperti ini. Aduh, jelek banget ya gambarnya ini. Gimana ya gambarnya? Gini deh, Mbak. Kita pakai kayak puzzle aja ya. Hapus dulu deh. Nah, seperti puzzle contohnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini enzim dimisalkan sebagai gembok. Nah, ini tuh enzimnya, Mbak. Ini enzim nih. Enzim. Oke. Kemudian, substrat dimisalkan sebagai kunci. Nah, ini nih. Seperti itu, Mbak. Nah, ini substrat. Nah, itu substratnya. Baik, itu adalah teori atau cara kerja enzim lock and key seperti itu. Nah, kemudian enzim itu bekerja dengan teori apa ini? Teori PAS atau include fit. Ketika substrat terikat dengan enzim, sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan sehingga ikatan terbentuk enzim dan substrat menjadi lebih kuat. Seperti itu ya, Mbak ya. Ini namanya teori induksi PAS atau include fit, seperti itu. Baik, kemudian sebelumnya kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim dulu. Sifat-sifat enzim, yang pertama, enzim merupakan protein. Ya, enzim merupakan protein. Nah, kemudian apa maksudnya? Apoenzim merupakan komponen enzim yang berupa protein sehingga enzim sifat yang sama dengan protein. Kerja enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua merupakan biokatalisator. Apa tadi biokatalisator? Zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia. Enzim berupa senyawa organik yang berfungsi sebagai katalisator suatu reaksi kimia. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia tertentu namun tanpa ikut bereaksi. Ini namanya biokatalisator. Nah, ini nih. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia namun tanpa ikut bereaksi. Oke, ini kita. Nah, seperti itu. Kemudian,
Sifat yang ketiga, mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivitas. Oke. Energi aktivitas merupakan energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Yang keempat, enzim itu bekerja secara spesifik. Jadi, enzim bekerja spesifik pada apa? Pada substrat, kemudian pada suhu, dan pada pH tertentu. Nah, suatu enzim bekerja pada substrat yang spesifik karena apa? Karena enzim memiliki sisi aktif yang spesifik terhadap enzim tertentu, seperti itu ya. Nah, enzim juga memerlukan suhu dan pH yang spesifik untuk dapat bekerja secara optimum. Baik, sekarang sifat yang kelima yaitu bekerja secara reversibel atau bolak-balik. Enzim tidak mempengaruhi arah reaksi, sehingga dapat bekerja bolak-balik. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa lain dan dapat menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Artinya, enzim tidak mempengaruhi arah reaksi atau tidak berpengaruh pada arah reaksi sehingga dapat bekerja bolak-balik seperti itu ya. Oke, sekarang sebelum ditutup, Ibu akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada berapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada 4. Yang pertama suhu, kemudian yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi enzim dan substrat, yang keempat inhibitor dan aktivator, seperti itu. Nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu suhu, apa itu kaitannya dengan pH, apa itu kaitannya dengan konsentrasi enzim dari substrat, kemudian apa kaitannya dengan inhibitor dan aktivator, seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak ya? Baik, sekarang kita bahas pembahasan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, ada 4 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada konsentrasi enzim. Nah, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka makin tinggi kerja enzim. Jadi, penambahan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi kimiawi. Tapi, pada titik tertentu, kecepatan reaksi akan konstan. Kenapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan semua sisi aktif enzim sudah dipenuhi oleh substrat atau telah jenuh dengan substrat. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi ketika sisi aktif enzim itu sudah dipenuhi dengan substrat, maka kecepatannya akan konstan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi akan konstan, stabil seperti itu. Nah, sedangkan konsentrasi enzim dapat diperbanyak dengan sedangkan konsentrasi enzim yang diperbanyak akan menyebabkan peningkatan kecepatan konsentrasi enzim. Seperti itu ya Mbak ya. Dengan kata lain apa? Artinya, penambahan konsentrasi substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Oke, yang pertama, konsentrasi substrat itu berbanding lurus dengan apa? Kecepatan reaksi. Oke. Yang kedua, ada derajat keasaman. Ya Mbak ya, derajat keasaman. Baik. Yang kedua ada derajat keasaman atau disebut dengan pH. Jadi gini, suatu enzim bekerja pada pH optimum yang spesifik. Ya, perubahan pH itu berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Tidak sesuainya pH lingkungan juga dapat menyebabkan denaturasi enzim. Ya, ketika enzim mengalami denaturasi, maka akan terjadi penurunan kerja enzim dan atau bahkan rusak kerja enzim itu. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi
Jadi ada enzim petialin di rongga mulut dapat bekerja optimum pada pH netral. Seperti itu Mbak ya. Contohnya lagi, pepsin di lambung bekerja pada pH asam dan tripsin di duodenum itu bekerja optimum pada pH basa. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi tidak semuanya itu bekerja pada pH netral semua, tidak. Tapi pada mulut itu dia netral, di lambung dia asam, dan di duodenum itu dia bekerja pada pH optimumnya itu pada pH basa. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, sekarang lanjut. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang ketiga yaitu suhu atau temperatur ya. Pada suhu rendah, enzim tidak rusak tetapi tidak aktif. Kerja enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Ya, jadi enzim dapat bekerja pada suhu 30-40 derajat Celcius. Pada suhu rendah, kerja enzim lemah sehingga reaksi kimia akan berlangsung secara lambat seperti itu. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, kerja enzim akan meningkat dan reaksi akan berlangsung lebih cepat. Tapi perlu diingat, pada suhu di atas 40 derajat, enzim akan mengalami denaturasi atau penggumpalan. Jadi komponen atau enzim yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas itu menyebabkan denaturasi, yaitu rusaknya struktur enzim sehingga enzim tidak dapat bekerja. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi denaturasi enzim ini bersifat irreversibel. Oke. Enzim memerlukan suhu yang tepat untuk berlangsungnya reaksi kimia. Suhu yang paling tepat bagi enzim disebut dengan suhu optimum, yaitu sekitar berapa? Sekitar 36 derajat Celcius. Jadi kalau ada pertanyaan, suhu optimum untuk enzim dapat bekerja dengan baik itu pada suhu 36 derajat Celcius, atau kalau tidak ada antara 30 sampai 40 derajat Celcius, enzim itu bisa bekerja dengan baik seperti itu. Kemudian, yang keempat ada yang namanya inhibitor dan aktivator. Baik, inhibitor dan aktivator. Oke, semakin tinggi keberadaan inhibitor, makin rendah kerja enzim. Apa sih inhibitor itu? Inhibitor adalah penghambat kerja enzim, seperti itu ya Mbak ya. Dan apa aktivator? Aktivator itu yang dapat mempermudah ikatan antara enzim dengan substratnya, seperti itu ya Mbak ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya Mbak ya untuk faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada 4, yaitu yang pertama konsentrasi enzim, kemudian derajat keasaman atau pH, kemudian temperatur, dan yang terakhir keberadaan inhibitor dan aktivator. Baik. Alhamdulillah pelajaran biologi untuk pertemuan kali ini telah usai. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Silahkan ditanyakan jika ada yang perlu ditanyakan. Selanjutnya, jika sudah paham, maka kita akan bersama mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan bab yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, Ibu akhiri. Syukran ihtamamikum, mahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.